Meskipun ini masalah klasik ya, sebenarnya kita sudah lama nggak bahas nggak ada ibaratnya permasalahan besar di vitamin A. Namun ya sudah kita coba buka gimana sih terkait riset sekarang ya nggak apa-apa lah. Maka dari itu saya request dosen tamu itu untuk memperkaya ya. Kalau materinya nanti klasik gini terus kan ya nggak lucu juga kan. Kita nggak bisa enrich. Kalau absensi sudah aman oh ya Mbak, nggak usah. Oke, tinggal materi doang ya. Kuliah. Oke. Oh, ini Mas Kis. Ya, vitamin D dulu ya. Karena ini mungkin ada yang eh, sudah sudah terlihatkah layar saya? Belum ya? Sudah Ibu, sudah Oh, terlihat. oh nggak ada centang ya Allah, Ibu kenapa lama-lama jadi. Oke, saking fullnya. Baik, kita awali dengan kajian vitamin D di masalah komunitas, ya, di skala komunitas. Nah, ini mungkin dulu banget ya, histori kita tahun berapa tuh, 80 90-an ya. Vitamin D ini kaitannya nanti dengan rickettsia ya, kaki bentuk O gitu ya. Nah, sekarang makin ke sini era 21 ini ya, vitamin D ini sudah dibawa ke kajian dengan non-communicable disease ya. Sudah dibawa ke cancer, DM, PJK. Itu yang saya pikir kalian harus memperluas pemahaman. Mungkin nanti juga kalau ada yang meneliti ublek-ublek di vitamin D ini dengan kaitan degenerative disease, ini sangat membuka peluang ya. Vitamin D kita ingatlah sejarah dia, jati diri dia ya. Jati diri dia ADEK cluster itu ya. Larut lemak. Perlu kita ketahui dia punya bentukan 2 secara kimiawi ya, struktur kimia D2 dan D3. D3 ini yang diproduksi dari kulit kita, maksudnya dapat diaktifkan ya dari kulit. Nah, kalau kulit sudah langsung ingat paparan matahari UVB ya. Jadi D3 bersumber dari sourcesnya dari bawah kulit kita ini. Yang D2 itu sumber dari nabati ya atau kelompok jamur-jamuran gitu ya. Ini D2, dia punya D2. Ya. Ya, kemarin COVID ini sempat booming lagi ya kajian vitamin D ya. Nah, yang kita bidik ya D3 itu yang kaitannya dengan substrat vitamin D yang berada di bawah kulit. Oke, secara fisiologi dia itu serupa hormon ya, prohormon ya, jadi mirip serupa hormon, kemudian teraktivasi, maaf ini UVB ya, UVB, saya catat ya Mbak, UVB dengan gelombang radiasi sekian gitu ada kan, cukuplah kita bilang UVB berarti kan punya range radiasi yang sekian itu, dia akan mengaktifkan 7 dehidrokolesterol ya, 7 DHD menjadi profit. Jadi ceritanya, tahapannya nih untuk kalian ingat lagi saja. Kita itu meskipun studinya lingkup komunitas, tapi kalau sudah membuka marker-marker kayak gini, itu sama nanti dengan yang klinik ya. Studi klinik ya nanti muaranya sama diujikan ke lab ya, kita lihat tingkat di
serum gitu kan sama. Jadi kalian pun juga harus tahu hal-hal kayak gini. Vitamin D itu ceritanya gimana dari yang bentukan awal sampai nanti yang aktif. Nah, dari 7-DHC, 7-dehidrokolesterol ini menjadi profit. Profit ini kemudian nanti diproses lagi ya, dipecah hingga bentuk yang siap digunakan tubuh itu 25 OHD dan 1,25 ini. Ada dua ya yang aktif dalam tubuh. Nah, saat ini kalau mau mengujikan vitamin D manusia, vitamin D ya human gitu, ujinya pakai yang mendeteksi 25 UHD. 25 hidroksi vitamin D ini. Itu bisa kita lakukan dengan metode ELISA. Kemarin yang saya share kelas PSG ya, video praktikum ELISA. Ya sudah, nanti kalau kalian sudah biasa juga sudah tahu ya. Itu bisa diuji dengan metode ELISA itu pakai reagen. Udah kita bisa lihat 25 OHD ini. Kalau yang 1,25 itu sudah yang tingkat sel ya. Namun sepertinya reagennya saya belum familiar ada apa tidak. Cuma tadi saya konfirmasi ke lab Gagi yang di FK Undip itu masih pada pemeriksaan 25 UHD. Baik, sudah kita ketahui bentuk aktifnya di dalam tubuh, ya. Jadi nanti kalau publikasi jurnal-jurnal itu mereka markernya adalah 25 UHD ini. Lalu kita geser lagi ke sekarang ngomongnya apa sih vitamin D itu? Ternyata dikaitkan dengan degenerative disease tadi itu erat kaitannya dengan fungsi FDR, reseptornya vitamin D ini. Itu yang saat ini sedang dipelajari reseptornya vitamin D ini, yang kalau ada masalah ya misal di sindrom metabolik, di obes, di cancer ya, FDR ini juga diikuti alias ditangkap ya. Sepertinya mengarahnya kajiannya itu perilaku FDR ini yang membuat nanti berkaitan dengan munculnya NCD ya. Itu jadi FDR ini. Monggo kalau untuk di keep nanti dijadikan pegangan. Mungkin nanti Mbak Ismi tuh yang apa ya, misal masih ya ini dengan Gagi, saya kira vitamin D ini related ya. Nah itu bisa Pak FDR-nya udah pernah dibuka, itu juga nanti bisa menambahkan kajiannya. Terus kemudian masa paruh waktu vitamin D itu kira-kira 3 minggu. Jadi dengan kita melihat 3 minggu, kalau ada suplementasi apa ya, kita bisa lihat ternyata masa apa nih bekerjanya atau aktif dalam tubuh itu 3 minggu siklusnya. Sudah tahu tadi D3, D2, hewani sebagai sumber, sources D3, nabati yang untuk D2. Itu pembedanya. Kalau dari unsur diet. Baik, jadi kajian ini vitamin D itu sekarang ya FDR ini ya. Satu, yang kedua kaitan exposure UVB. Masih dua itu yang terus sih. Jadi mereka yang di Eropa ya yang dimana dia 2 musim ya, itu masih terus dia mengkaji vitamin D di populasi. Karena mereka minimal paparan itu ya, panas matahari. Oke, sedikit melihat metabolisme vitamin D di dalam tubuh untuk mendasari kita dalam nanti turun ke populasi, ya toh. Inilah awalan bentuk dari vitamin D yang belum aktif, kemudian nanti mulai diproses enzimatis, ya. Nah, itu ada vitamin D hidroksilase, itu juga enzim yang bisa dikaji.
Ada kelenjar tadi, mungkin yang gabung dengan kuliah Prof. Dian tadi, paratiroid hormon dari kelenjar paratiroid, ya. Maka dari itu ini kajian dengan nanti tiroid, saya pikir mungkin akan dekat, bisa di keep, ya. Lalu dari proses ini ya, makanan unsur diet bisa menyumbang yang untuk supporting 25 OHD, kemudian exposure, jadi ada 2 sumber atau dari paparan matahari, ya, manusia. Nah, sekarang coba sudah ada yang nemu belum ya? Vitamin D di populasi Indonesia. Saya nggak tahu, belum buka ya. Kemarin hanya Gagi yang kita buka. Coba kalian nanti buka. Baik, jadi ada hepar, ada ginjal, ya. Ada ginjal, ada paratiroid gland. Itu yang turut ya terlibat, organ-organ turut terlibat dalam metabolisme vitamin D. Karena adanya gangguan dari 25 hidroksilase enzim ini juga nanti bikin masalah. Jadi mana yang mau dipotong atau diambil titik mana, itu juga bisa untuk penelitian ya. 1,25 itu yang belum ada reagennya, masih di 25 OHD. Oke. Ini kebutuhan yang mengacu global ya. Ini lihat, kita satuannya apa, dia mikrogram per hari. Kita punya Rizkasdas hanya butuh mikrogram ya, vitamin D ini. Sekarang satuannya IU ya. Yang sediaan kemasan itu ya. Vitamin D, oh ya 1000 IU itu ya, 3.000. Ya, ya nanti dikonversi pastinya. Ini Rizkasdas mikrogram ya. Oke. Kita lihat aja trennya untuk siklus usia ya. Saat berapa ini? Usia elderly perlu ada penambahan sedikit. Ya, 65 ke atas ternyata ini ada peningkatan. Lalu yang menarik sepertinya ini kehamilan tidak perlu kehamilan tidak perlu, ini vitamin A ya, sorry jangan salah lihat. Ini saya campurkan aja tadi potongannya ya udah deketan sama vitamin A. Hamil sama laktasi tidak perlu ada penambahan. Ya. Nah, ini menyusui itu tadi saya lihat cukup dari ASI itu sudah ya sebagai sumber vitamin D. Tahu ini kenapa ya, ini waktu hamil dan menyusui ininya tidak ada penambahan khusus kalau seperti yang lain ya. Oke. Defisiensi vitamin D yang sekarang ini langsung saya bawa aja ya ke kajian sekarang. Ada ini kaitan vitamin D di Asia Tenggara, ini ada yang sudah meneliti, meskipun letaknya kita khatulistiwa, kadang sekarang tren paparan UVB ini menurun ya. Nggak tahu apakah memang jam-jam UVB aktif ini, manusianya banyak kerja di balik ruangan, di dalam ruangan, ya banyak yang di dalam ruangan, sehingga tidak banyak mobilitas di luar itu. Kemudian ada, karena kita sudah menggunakan pakaian yang full menutupi tangan, ya itu juga ya, misalnya ini negara Muslim, hanya saja kita kadang ya juga perlu diluangkan gitu ya. Kalau pas bisa menyediakan tempat, ya luangkan untuk bisa terpapar ini UVB ini. Ya perilaku berjemur ya bukan habit kita ya atau budaya kita ya. Hanya saja dulu siapa petani apa gitu kan, mereka memang kerja di lapangan bisa mendapatkan akses matahari ini. Ya itulah pola urban
masyarakat urban ya, yang minimal, nampaknya dilihat sekarang ini minimal terpapar sinar UVB ini. Faktor yang mempengaruhi bisa terjadi defisiensi vitamin D, peningkatan usia. Kemudian jenis kelamin wanita. Ini terkait nanti fungsi hormonal. Jadi nanti waktu menopause, ya ini kajian menopause wanita-wanita menopause itu banyak nanti terjadi disrupt beberapa hormon dan nanti kaitannya lalu menyenggol metabolisme vitamin D ini. Akhirnya banyak yang terjadi defisiensi. Kemudian kulit yang berwarna gelap punya ya mungkin ini ras mana gitu ya. Jadi melatonin atau melanin, maaf, melanin itu kalau yang gelap memberi warna gelap kulit itu memblok ya, memblok UVB untuk masuk ke kulit. Jadi itu pengaruh, kemudian yang ini kualitas ya kulit, bla bla bla, time span ini mobilitas di luar ruangan karena tadi jelas langsung paparan matahari. Dan ini Bu, terus kalau pakai sunscreen gimana nih? Gitu kan? Yang cewek kita pakai sunscreen. Nah, ini saya lihat tadi kajiannya belum tegak sih ya. Belum tegak sekali dia memblok UVB. Jadi so far masih boleh digunakan karena dia tidak memblok totally untuk UVB. Itu kemudian ya asupan pasti kalau kurang secara kronik, kemudian obesitas. Nah ini yang lagi menarik memang rendahnya vitamin D yang ditemukan pada orang obes. Sudah tahu mungkin ya karena dari obesitasnya itu sehingga mengganggu, menyenggol ke fungsi ya tadi FDR-nya, reseptornya vitamin D turun, ya terus akhirnya terjadi defisiensi itu. Apabila obesnya terkoreksi, ya bisa kembali optimal lagi gitu ya. Jadi awalnya muara masalahnya adalah obesitasnya. Oke, atau penyakit beberapa, terus kemudian gangguan ginjal, karena tadi kita ketahui dia organ yang mensupport ya metabolisme vitamin D. Atau adanya obat, ya tadi hormon atau apa ya, yang kiranya nanti antagonis dengan vitamin D. Itu. Jadi di Asia yang notabene katulistiwa, tapi itu juga bisa terjadi kerawanan defisiensi vitamin D. Oke, ini di Sumatera nih, ya. Anda lihat markernya 25 UHD, ketemunya sekian kadarnya, di mana kita cut off seperti ini ya. Jadi 17 itu dari 148 subjek. Wow, cukup ya. Cukup besar, coba nanti ini ya. Karena apa? Faktor kerja, lingkup kerja, area kerja yang banyak indoor, asupan vitamin D yang kronik kurang, ya ini paparan matahari dan aktivitas fisik. Berarti sedentary ini turut kontribusi. Ya akhirnya sedentary jelas mungkin nanti kaitannya dengan output energi ya. Ini pastinya nanti terus kemudian obesitas ada. Ya, oke. Ini yang Indonesia sudah dapatkan nih. Ya, gambaran asupan ada, terus kemudian environment sama behavior, aktivitas fisik. Pada anak sekolah, sekian-sekian. Balita juga. Oke. Ya, jadi sudah ada potretnya. Sumber vitamin D kalau dari makanan tadi sudah Anda ketahui Bang ya. Nanti bisa dicari sumbernya, biasanya akan barengan dengan protein ya. Lalu apapun itu buat orang-orang di Eropa sana yang exposure-nya matahari minimal, mereka sangat concern pada makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Bahkan mereka ya jelas mengadakan fortifikasi di pangan-pangan mereka. Karena mereka tahu bahwa dia tidak dapat paparan matahari cukup sehingga dia mereka menggunakan kebijakan lewat fortifikasi makanan.
apapun nanti ditambahkan vitamin D, mungkin susu ya, minyak ya. Vitamin D ini ya suplementasi suplementasi itu kurang apa ini? Belum is not appropriate sebagai untuk public health strategi di Kesmas ya. Misalkan pada pregnancy dan laktasi ya. Ini tadi dikatakan belum memberikan efek ya. Solusinya adalah lewat fortifikasi. Jadi lebih awal makanan itu bisa ditambahkan dari hulunya ya, dari pabrik produksi, dari jalur produksi, kemudian bisa dikonsumsi semua masyarakat. Ya, itu akan lebih sustainable. Apalagi ini ada istilah biofortification. Jadi sejak proses penanaman ya, dari proses farmnya ya. Ini yang mungkin sangat menarik kajian biofortifikasi ini tingkat di perkebunan atau pertaniannya. Kita sudah ada rekayasa teknologi untuk memasukkan unsur vitamin D. Bagaimana untuk preventifnya? Ini ya, bisa diambil dari sumber. Saya pikir kalau masyarakat kita intinya ketahanan pangannya bagus, ya, dan kemudian dengan tadi paparan mataharinya juga diperhatikan, saya pikir masalah ini juga tidak akan muncul sebagai masalah besar. Ya, sumber-sumber dari susu kita sudah difortifikasi, tepung-tepungan sudah ya, suplementasi juga banyak produknya, vitamin D ini. Ini nggak usah, saya pikir ini kajian dari studi. Ini dulu kan, ya, rickettsia kaitan dengan pertulangan. Sekarang ini menariknya adalah bagaimana kulit optimal untuk mensupport vitamin D ini. Oke. Sekarang ini imun ya, kemarin juga imun. Iya, vitamin D juga berkontribusi pada fungsi imun ya. Ini beberapa pemberian terapi tambahan vitamin D pada beberapa penyakit di saluran nafas, asma, TB itu juga memberikan hasil positif ya. Oke. Dah. Apa ini roadmap action? Ini terkait program ya bisa dilakukan ya skala kalian yang ada di public nutrition, community nutrition gitu kan. Vitamin D-nya itu kita lakukan assessment, dari data tersebut keluar apa, prevalensi berapa, ya survei itu. Kemudian nanti kita mulai tegakkan diagnosisnya, penyebab masalahnya apakah dari topografi, dari lingkungan, dari behavior, ya itu bisa dibuka. Kemudian nanti berikan program di situ, lakukan intervensi di situ, lalu endingnya adalah kita lakukan MONEF. Ya, seperti ini PAGT di komunitas ya. Hanya saja mungkin tertantangnya itu melabelkan ya masalah atau diagnosis gizi gitu ya. Saya pikir tantangan di komunitas itu dengan beragamnya atau banyaknya subjek gitu kan, kita harus bisa mengeluarkan problem utama ya, diagnosis utama itu yang mungkin terasa. Saya bisa menangkap, wah nggak gampang nih pastinya kalau kajiannya besar. Ya, cuma nanti kita bisa lihat akan kemana sih pool datanya itu ya, polanya itu ya kita bisa tangkap dari itulah. Kutubnya itu ada di mana gitu ya. Beda kalau klinik ya, one by one bisa dibuka satu-satu lah. Ini kalau komunitas kan masalah urusan skala besar. Ya, baik. Dengan faktor tumbuh kembang, vitamin D sangat diperlukan, jadi tetap ya, karena ada kaitan secara
biologis ya, mekanisme biologis untuk tumbuh kembang, karena dia kan nanti ya semuanya proses neurologis, kemudian proses nanti untuk ke brain, ke otak ya, development brain. Jadi tetap ini dari segala usia, saya pikir dari balita nanti, terus kemudian anak sekolah ya, belum dewasa juga sampai nanti lansia. Nah, ini yang mungkin tadi saya bilang sudah nih kajiannya sudah dekat sama obesitas nih, lagi dibuka vitamin D sama obesitas ya. Ternyata memang ini punya lingkaran setan, ini lingkaran yang tuh ya diurainya itu dari mana baiknya gitu ya. Nah, adanya temuan kadar vitamin D pada subjek obes yang rendah ya, vitamin D-nya itu rendah. Nah, itu ada juga yang membuka ya karena dari obesnya, faktor obesnya, kemudian ya namanya obes itu kan nggak ya, adipos juga nggak diam, dia juga sebagai organ yang aktif, itu yang kemudian FDR yang di adipos tuh punya, itu nampaknya dia itu memainkan peran di situ, sehingga nanti vitamin D-nya juga ikut terganggu, udah terus turun-turun. Nah, pada vitamin D nanti akan banyak juga kemanfaatan atau fungsinya yang lain, ya. Jadi bagaimana koreksi saja obesitasnya, benerin dulu obesnya, baru vitamin D juga ikut terkoreksi. Karena menambahkan vitamin D, suplemen vitamin D tanpa mengkoreksi dulu obesitasnya itu useless. Ya. Jadi ya akar masalahnya adalah koreksi dulu obesitasnya. 25 UHD pada orang tadi obes ya rendah karena deposit punya peran untuk FDR ini sehingga ada kaitannya nanti dengan proses lipogenesis. FDR masalah ya, tergeretlah ya gitulah, kalau ngomongin mikronutrien itu kayak gear ya, gear gigi, gear roda ya, sudah ikut muter, cuil dikit ya udah ikut kacau. Kemudian ini sel beta juga mengekspresikan FDR, apabila ada masalah jadi juga ikut terganggu. Oke, ya. Jadi sudah ketahuan paling nggak mana nih titiknya yang membuat kadar vitamin D rendah di dalam pada orang obes. Ya, kaitan dengan satu obes itu sendiri yang memperburuk profil vitamin D. Kemudian nanti kalau di obes itu ada insulin resisten juga mempengaruhi. Ya. Ini juga ada ini kajian, jadi macam-macam ya. Dari obes, oksidatif stres pasti naik, imun juga terganggu ya, inflamasi kronik ada. Dari situ terus nanti masuk ke vaskularisasi juga error, ya sudah terus gitu ya. Nah, saya bilang tadi koreksi sumber masalahnya, baru nanti kita bisa ikut perbaiki vitamin D-nya. Ini sudah, kemudian ada juga dari gut ya, dari usus. Ya, yang bisa nanti, jadi luas sekali kalau ditarik-tarik ya. Jadi kajian vitamin D ini luar biasa. Kalau kita gizi ya intinya mengetahui ya. Jadi semua kan nggak mungkin kajian itu kita ketahui detail. Mungkin ini butuh satu mata kuliah sendiri vitamin D gitu ya. Nanti related ini itu cukup kompleks. Jadi saya pikir kita tahu sekilas dan kemudian wawasan kita tambah luas. Ini kemarin COVID ya, karena kalau punya hipertensi misalnya ya, ada gangguan tensi juga ini nanti punya kaitan ini HCE. Ya, saya pikir apakah Anda nanti kalau ditanya nih, ke pasien COVID harus juga nanti ya perlu ditambah dosisnya vitamin D-nya.
yaitu salah satu ya, makannya tetap bisa terpenuhi dan sampai lupa yang pengobatan utama atau dietnya itu tersingkirkan, terabaikan, maaf, terabaikan ya. Ini yang terakhir nih. Pada dua tadi yang saya bilang ya, banyak temuan prevalensi vitamin D rendah itu akhirnya banyak dibuka di beberapa kajian EPID, kajian populasi, banyak. Prevalensinya banyak. Ya, dan ini ditemukan di wanita dengan masih proses pengasuhan anak yang punya baby, punya masih balita, terus ibu hamil, anak-anak hingga remaja, kemudian pada penduduk atau masyarakat yang di daerah dingin, di daerah pegunungan gitu ya, kemudian minimal paparan matahari, terus kemudian subjek obes, terus pada masyarakat yang atau ras yang punya tipe kulit gelap. Ini tangkapan mereka banyak ditemukan kadar vitamin D-nya rendah. Ya, dan monggo ini kalau mau dibuka dari mana, apakah wanita menopause juga bisa? Nah, ini belum juga nih. Ya, kalau bilang menopause kita punya Prolanis, punya ini ya, punya klasternya ya. Oke, ini vitamin D, sekarang kita ke vitamin A. Coba vitamin A. Ada pertanyaan untuk vitamin D? Coba Mbak, silakan Mbak Thomas. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan Mbak. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau defisiensi vitamin D itu ada kaitannya dengan riketsia yang mengalami kakinya O ataupun X ya Bu ya. Itu apakah pada saat dewasa nanti bisa disembuhkan atau bagaimana Bu? Ya, reversible atau anu ya Mbak ya. Reversible ya Mbak. Iya Bu. Kalau sepertinya sudah tergambar ya kalau pertulangan Mbak, pertulangan yang sudah terbentuk apanya? Fisiologis ya. Apa bentuknya, polanya udah gitu ya. Itu saya pikir kok irreversible ya Mbak. Untuk dikonstruksi tulangnya. Tapi bagaimana nanti sirkulasi yang tingkat ini slide saya kelihatan lagi ya? Sudah ya? Sudah Oke. Bu. Ya. Jadi kalau yang mau mengkoreksi tingkat nanti sirkulasinya, saya pikir bisa. Jadi mengejar yang di tingkat humoralnya itu. Tapi kalau untuk tulangnya saya pikir itu irreversible, Mbak. Ya baik Bu. Terus Bu tanya lagi satu lagi. Kan ada ya Bu bayi yang dijemur gitu. Itu bayinya baiknya itu bayinya tetap menggunakan pakaian atau hanya pakai popok aja Bu. Soalnya kan banyak ibu-ibu yang belum begitu mengerti gitu Bu. Hanya benar-benar tidak menggunakan pakaian apapun. Bahkan matanya tidak dilindungi seperti itu Bu, menggunakan kacamata atau apa gitu. Iya, itu dari kacamata dokter ahli kulit ya, ahli kulit gitu ya. Misalkan paparan UVB ini loh, UVB-nya itu kan kita harapkan kan kontaknya ke kulit kita ya, dapat langsung masuk atau ya terabsorb ke kulit. Nah, barrier kain ya toh, barrier kain itu apakah efektif atau tetap tembus? Kok saya pikir tembus ya, Mbak? Ya ini asumsi, cuma nggak boleh ya udah nanti kita cari. Untuk beta itu yang adalah bahaya untuk di mata kan, UVB-nya itu radiasi sinar infrarednya ya yang itu dikira apa? Diasumsikan berbahaya sehingga yang penting kontak kulit ya Mbak ya. Kulitnya itu yang dimaksud, disitulah titiknya. Dan secukupnya, durasinya juga secukupnya, nggak perlu terus, ya toh.
mah nanti dipanggang gitu ya. Jadi secukupnya, jamnya juga ya, timingnya kapan UVB itu optimal. Udah itu rutin, frekuentif ya, frekuentatif ya, udah itu. Kalau kain saya pikir ya kainnya apa ya? Tadi kan ada kajian bahwa yang kita Muslim, misalnya perempuannya cewek Muslim yang mungkin bajunya tertutup rapat, ya kain kain baju kalau terus menerus ya sehari-hari terus nggak pernah itu, maka itu dia juga mampu menghambat exposure dari UVB. Ya, harapannya adalah kulit terbuka. Ya, kulit terbuka. Saya pikir jadi kayak berjemur. Definisi operasional adalah berjemur. Skin exposure. Itu dulu aja yang kita pegang, Mbak. Jadi kita kejar ke langsung bisa kena di kulit. Ya mungkin kalau tipis ya mungkin masih bisa ya. Tipis-tipis, makanya kalau kita Muslim berjemurnya gimana? Berarti kan di rumah, di pribadi ya, private area kan ya. Nggak mungkin di kantor atau apa, nggak mungkin. Saya pikir ya mulai ada itu tuh kayak gitu berjemur. Ini mungkin jadi menarik kalau kajian di anak sekolah yang anu ya dormitory gitu ya. Itu saya pikir juga menarik ini. Ya, tapi itu ya Mbak ya. Masalah teknis. Iya, Bu. Iya, Bisa terima kita kasih, Bu. ya, baik. Bisa kita intip dari metode riset yang tadi toh ada itu riset di Timur Tengah vitamin D. Nah, kita buat saja metodenya, apa yang dia tetapkan. Oh benar-benar tidak kontak dengan ya baju, ya udah itu berarti penyebabnya. Oke, kita jalan ya ke vitamin A. Apakah vitamin A sekarang masih menjadi masalah? Oke, kita lihat. KVA ini zaman dulu ya masih ada Helen Keller Indonesia HKI ya, yang dulu apa task force-nya ya dunia ikut apa untuk membantu masalah vitamin A, dan kita ada ya dulu program ini. Saya apa ini SMP ya ya. Oke, HKI, dan terus ini 97 ada krisis ekonomi, itu ternyata ada. Nah, titik-titik rawan pangan ya. Saya pikir ini titik ketahanan pangan rapuh, rawan pangan ya, rapuh ya udah. Kalau kecukupan energi sangat minimal, ikut terdampak vitamin A ini. Ya. Tapi kalau nanti masyarakat kita sudah sejahtera, sudah ya akses pangannya cukup, saya pikir sudah nggak jadi masalah. Vitamin A sama kayak vitamin D tadi untuk diferensiasi sel, fungsi imun, juga tulang, Mbak. Jadi semua ini sinergi. Apalagi untuk angka infeksi pada anak, dulu masih dijadikan artisnya. Nah, kemudian jangan sampai seroptalmia ini terjadi, ya. Dan ini beberapa negara yang berkembang, negara yang masih dalam low income, vitamin A defisiensi ini masih terjadi. Ini 2012 ada program Sinar ini. Terus dikaji 2019. Cakupan vitamin A sudah tinggi karena ada program pemberian vitamin A. Terus di tempat saya hujan ini. Oke. Dan ini fenomena ininya ya, piramidanya. Saat sudah ditemukan defisiensi kronik, itu maka akan terjadi depresi tingkat plasma atau seluler ya, perubahan metaboliknya hingga memunculkan puncaknya, memunculkan gangguan fisik alias dalam wujud seperti ini ya. Nah, sepertinya gambar ini kita ya fenomena gunung es gitu kan ya, maksudnya kalau permukaannya sudah tertangkap gangguan fisiknya ada, berarti di bawahnya itu sebenarnya sudah ada masalah besarnya. Ya, ini PSG singgungan dengan
kuliah ini masalah gizi masyarakat. Jadi orang yang sudah punya kelainan anatomis, kelainan fisik, maka itu sudah merupakan hasil akhir dari sudah terjadi gangguan fungsional, gangguan di biokimia, sirkulasi, kemudian cadangan juga sudah kacau, ya. Storage, habis storage yang muter, yang terdistribusi atau tertransportasi, ya, gangguan semua, oke. Fungsional, sudah mulai gangguan organ dan hingga memunculkan seroktalmia. Ya, kita bawa lah ya ke kajian HPK nih. Adalah satu sini titik vitamin A itu ada kan? Jadi ya aman. Masih dalam garapan pemerintah ya, terus bulan apa? Februari sama Agustus ya. Merah dan biru itu ya. Itu sampai hafal tuh anak-anak kecil ya. Oke. Saya pikir kajian stunting sama vitamin A sudah dibuka juga, kaitannya juga dekat. Ya, biasanya memang rawan pangan ya udah. Oke, ini sudah tadi ya diversifikasi. Ini strategi apa berbasis dari pangan, dimasukkan dalam semua bahan pangan ya, fortifikasi, biofortifikasi semua, sehingga ya nggak mungkin lah kita itu terjadi kekurangan vitamin A. Ya, ini sudah jadi program rutin ya. Sudah. Ini terkait suplementasi sudah menjadi ketetapan, harus dilakukan sampai sekarang, merah dan biru itu kapsulnya. Dan itu semua sudah, ini para yang di dinas sudah tahu. Nah, ini yang menarik. Cakupan vitamin A sempat turun ya, 2018 tuh. Ada yang tahu kenapa ini? Baik, kok terus slow down ya? Ada yang tahu Mbak analisisnya? Diskus kita ini kok 50-an ya di 2018 cakupan vitamin A. Ya, ada yang beropini? Potret kita terhadap kegiatan atau program suplementasi vitamin A ini turun nih dia 2013 ke 18. Ah. Itu ada di slide, Mbak. Ya, apakah bisa tervalidasi benar yang di lapangan, yang di dinas, yang tahu medannya? Benar ini yang ikut kontribusi turunnya cakupan? Haha. Max rasional ini? Iya, Ibu. Ada tambahan lagi dari penyebab yang ini? Kayaknya ada yang di puskesmas, bukan ini mahasiswa MPM? Atau dinas? Adakah yang lain? Pendidikan Ibu, barangkali literasinya Ibu? Izin Siapa ini Mbak? Nazila, Bu. Gimana Mbak? Ya. Bu pernah bekerja di puskesmas, Bu. Kalau untuk pernah juga ada penurunan konsumsi vitamin A itu karena ada beberapa warga itu yang memang tidak mau pergi ke puskesmas ke posyandu.
Terus Ya, iya. ada juga beberapa yang mempunyai paham kalau imunisasi dan juga pemberian vitamin A itu tidak perlu. Ada beberapa orang yang memiliki paham seperti itu. Jadi menjadi nambah penyebab dari turunnya itu prevalensi dari kekurangan vitamin A-nya. Ya, sampai terus para kader door to door ya memberikan ya. Tapi itu apalagi dikonsumsi apa enggak juga kita harus tanya. Ya, karena mungkin ada juga ini saya lihat dulu juga. Karena anaknya sudah banyak diberikan vitamin atau suplemen gitu ya. Jadi ada kekhawatiran nanti toksik ya. Itu juga ya ini ya dinamika pemahaman masyarakat ya. Terus akses tadi puskesmas atau posyandu ya memang kalau di bagi daerah perkotaan gitu juga kadang juga tingkat partisipasinya rendah ya karena sudah kontrol ke SPA gitu kan ya sudah nggak ke posyandu gitu kan ada program yang rutin ini. Oke, ya itu sempat ada potret seperti ini ya asalkan ya nanti kalau memang status gizi dan pola makan baik ya saya pikir ini tidak akan berujung masalah jadi KVA ya atau defisiensi vitamin A. Oke, pengalaman Indonesia dalam menghadapi KVA, historinya, sejarahnya dulu ya. Sejarah zaman dulu, Indonesia juga pernah fighting dengan masalah defisien vitamin A ini dan bisa lolos ya, bisa lulus. Itu karena ini, kebijakan secara nasional top sampai bottom to top ya, semua ada. Kemudian dengan tadi program masif, kapsul vitamin A tadi, lalu edukasi juga dilakukan, KIE, sampai tingkat individu. Ini jadi potret bagus Indonesia dalam menghadapi KVA dulu, terus ada kekuatan posyandu. 4 hasil reportnya itu. Jadi posyandu itu kita itu ya sebagai aset bangsa ya, apapun pilar ini ya terbawa. Saya pikir juga saya apresiasi tuh kinerja kader yang ya luar biasa itu. Saya pikir itu benar-benar orang yang ya loyal untuk support kesehatan masyarakat. Nah, juga dilakukan fortifikasi dulu lewat Vitadele itu ya, saya juga ikut dengar itu ya program itu. Terus kemudian iodin lewat garam, tepung ya, semua sumber-sumber yang kiranya potensial untuk difortifikasi vitamin A, pemerintah Indonesia lakukan. Cuma waktu itu belum hasilnya dampaknya signifikan itu katanya belum teridentifikasi. Terus quality assurance ada dilakukan dan kemudian ini fortifikasi. Oke, sudah. 91 sampai 94 ada program ini sampai ada ini kampanye ini ya program makan telur ya. Jadi zaman dulu ini ya 94 dulu sampai itu ada ini terus kemudian kita krisis 98. Itu juga awal masalah lagi. Ya, ini kalau kaitan nih sama vitamin A sama COVID ya, bahwa ada nanti jika memang punya kerawanan ya, kadar vitamin A-nya rendah, intake-nya buruk ya, saya pikir itu awal masalah dan itu saat kena COVID maka harus segera dikoreksi, segera ditambahkan ya vitamin A ini karena dia juga diperlukan untuk imunitas sampai ke fungsi paru. Oke. Ya, alhamdulillah ini kasus sudah ya, di mana-mana sudah, insya Allah sudah slowdown lah ya. Tetap aja jangan sampailah gelombang 3 itu ada enggak ya. Baik, ini kesimpulan untuk vitamin A, jadi ya nanti bisa dibaca sendiri bahwa kita yang belajar di kajian gizi masyarakat, yang namanya sebuah program, itu perlu ada komitmen, kemudian tanggung jawab di semua lini, ya, dan melibatkan multi
sektor atau lintas sektoral multi stakeholder itu jelas. Ya sekarang saya lihat stunting ini juga semakin ini ya terasa lintas sektoralnya. Jadi semoga nanti beberapa tahun ke depan ya Indonesia sudah lepas dari masalah stunting ini. Saya pikir ini Mbak pemicu yang bisa kalian nanti bisa juga baca lagi. Adanya nanti kaitan dalam penetapan atau nanti dalam mempelajari studi epidemiologi kita, masyarakat kita terhadap suatu permasalahan gizi, kita bisa menambahkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan kalau dari vitamin A, apa pertanyaan terkait vitamin A? Ini sudah ya, substansinya sudah seperti ya. Saya tak lihat dari, saya malah tertarik masih vitamin D ya. Silakan kalau yang vitamin A atau apa, yang lain boleh. And cancer. Vitamin D juga sama cancer ini juga banyak ini Mbak. Jadi itu sepertinya pada pasien cancer perlu ada upaya atau ya suplemen apa ini suplementasi vitamin D untuk membantu mencegah pertumbuhan sel kanker. Cancer. Ya. Kalau dari yang gagi sama vitamin D sudah dibuka belum ya Mbak Ismi? Saya lupa ya. Kayak belum lihat ya. Ah. Vitamin D and yodium. Belum pernah kayaknya ya Mbak. Vitamin D and iodine deficiency. Nah. 2021. Oh, vitamin D dengan status yodium pada pasien DM. Enggak. Ibu pregnancy ini vitamin D dan iodin. Uji reagen vitamin D juga udah banyak, ini bisa di bisa ini dibuka ini Mbak Ismi nih. Ya, oke, kalau sementara sudah cukup ya. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk melihat vitamin D dalam tubuh kita, maka kita ambil bentuk aktifnya yaitu 25 hidroksi vitamin D, 25 OHD tadi yang bisa kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nanti kita akan kaitkan dengan konteks subjek apa misalnya degenerative disease atau nanti pada balita ya atau pada remaja ya apapun itu bisa nanti dibuka. Terus terhadap tadi paparan matahari juga bisa karena mungkin kita di Katulistiwa juga sudah berubah perilaku dalam mendapatkan sinar matahari. Dan itu saya pikir kalau publikasi menarik ya, karena ya konteks-konteks tropis gini saya kira menarik. Mungkin butuh studi agak populasinya agak besar, tapi satu kali pengambilan saya pikir bagus. Nanti faktor risikonya dibuka semua, konteks masyarakat Indonesia udah nih bagus nih saya pikir. Oke, silakan nanti untuk yang tesis
bisa disiapkan racian-raciannya. Jadi nanti kalau mau menyusun proposal udahlah, nggak kebingungan ya. Oke, saya cukupkan dulu ini sore ini. Besok kita mungkin masih ada materi dari siapa? Pak Yogi sama kok Pak Yogi sih? Pak Ali sama ya benar ya Pak Syauki ya. Oke. Karena timnya kemarin sama nanti Dr. Hazrin dari Malaysia yang masalahnya ya sindrom metabolik itu kan. Kalian bisa siapkan nanti kaitan mungkin dengan beberapa topik yang sudah kita lewati, vitamin D-nya ya, atau nanti apalagi monggo silakan kalian aktif banyak nanti tanya ke narasumber tersebut. Kita bisa banyak belajar dari beliau. Baik, saya cukupkan topik sore ini bagian apa tugas saya. Semoga menjadi ya pemantik ya. Yang penting ini kajian tadi terakhir pada posisi apa yang kalian bisa pegang dan kalian bawa untuk nanti penelitian. Alhamdulillah sore ini sudah tuntas TM kita. Saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di akhir. Oh ya ini saya bilang kemarin mau ini ya. Mau mid test ya. Sebagai bagian evaluasi lah ya. Evaluasi tengah semester. Siapa tahu ini kormatnya Mbak. Saya lupa loh Mbak. Yang MGM itu siapa ya namanya? Mbak Eka Wulan Ibu. Mbak Eka. Ya, Iya, kemarin saya. saya mikirnya apa ya kalau untuk S2 itu hasil akhir saya tuh nggak usah UAS tapi ada sebuah karya dari kalian yang manfaat ya UAS dari saya itu tolong Mbak dibantu nulis biar besok saya nggak lupa. Silahkan buat mini review Mbak. Sudah saya nggak akan ada UAS lagi, nggak ada ujian. Mini review. Jadi kalian buat kajian sendiri, ya review kalian, topik yang kalian sukai, susunlah menjadi mini review, jadi bedah literatur, ya bedah literatur di mana di dalamnya itu ada satu isu yang Anda tonjolkan. Jadi tidak terkesan mozaik teori yang Anda kumpulkan, tapi Anda Anda ramu, saya mau ngomongin vitamin D konteks khusus nih. Ya, atau vitamin A konteks khusus. Jadi tidak lagi definisi, sumber, faktor resiko, udah kita udahlah. Sudah cukup dengan apa? Bacaan-bacaan pribadi, tapi tolong hadirkan satu kajian yang spesifik. Silakan itu dipilih, saya berikan keleluasaan sesuka kalian minatnya di apa, lakukan mini review dengan tim penyusun Anda sendiri. Ya, nanti saya akan compile menjadi buku. Dan tim penyusunnya Anda sendiri. Nama Anda yang tertulis di situ. Berapa anak ini ya? 34 ya? Berapa ya studinya? Ada 14 Ibu. 14 ramping. 14 saya pikir maksimum halaman ya. Itu 10 saja Mbak, dengan daftar pustaka. Daftar pustaka mungkin dua halaman ya, kalau yang banyak berapa sih 15 sampai 20 ya. Sumber literatur ya 15 sampai 20. Udah jangan banyak-banyak. Terus 8 itu intisari. Font 1,5, font 1,5 ya normal aja. Dah itu saya pikir nggak terlalu panjang kan, tapi di situ juga butuh padatnya isi ya. Jadi boleh opening, memantik masalah apa Anda mau ngomongin, memunculkan apa problematikanya apa. Terus di tengah
solusi-solusi atau ya tawaran-tawaran yang bisa dilakukan, inovasi atau terobosan yang bisa dilakukan, udah penutup terakhir. Mini review vitamin D dengan apa HIV, misal apa whatever ya, apapun. Silakan disiapkan, nanti sudah UAS saya itu, dan saya pikir kemanfaatannya nanti karya tulisan pikiran-pikiran Anda ini kita bukukan jadi bisa dibaca oleh orang lain, jadi upayakan yang maksimal bisa nanti dibaca oleh khalayak. Oke, terima kasih. Saya pikir itu ya. Tolong nanti Mbak Eka Wulan remind saya, Ibu sudah itu UAS-nya sudah masuk dalam folder, maksudnya sudah folder kalian itu sudah ada, jadi tinggal nanti selesaikan saja materi yang lain dengan tim pengampu. Saya sudah selesai di sini. Ya, saya tunggu nanti di akhir. Kapan submitnya? Ya sudah pas ujian itulah. Sudah cukup. Ya. Oke, 14 kalau di-compile 140 halaman, cukup. Terima kasih, saya tutup ya sore ini. Sehat selalu dan tetap semangat. Semoga besok skripsi, tesis kalian bisa offline ya, bisa nanti jumpa di kampus. Baik, selamat sore, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, saya lihat ya. Nanti materi saya susulkan. Oke. Teman-teman, kita on cam sebentar ya untuk absen. Anda semua lupa. Oke. 1, 2, 3. Ya udah nunggu. 1, 2, 3. Sebentar, sinyalku jelek. Namanya burem. Wait. Oke teman-teman, aku screenshot ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi, sebentar. Satu, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin Mbak Wulan mau ada yang disampaikan? Monggo. Aduh, sinyalku jelek banget di sini. Ya udah langsung aku tutup aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Untuk absen ini udah kelar. Terus insya Allah besok Kamis itu sama Pak Ali jamnya sesuai jadwal jam 10. Terima kasih. Saya dan Mbak Wulan mengucapkan maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Jihan, Mbak Ulan, izin live ya. Semuanya.